Perkenalkan, nama saya Juan Pierre Panjaitan, NIM saya 42122111054. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan pemisahan variabel dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Untuk mencarinya, pertama kita pisahkan dulu y ke kiri dan x ke kanan, lalu diintegrasikan kedua sisi terhadap x. Jika kita pisahkan y ke kiri, x ke kanan, maka didapat 2y ditambah 3 dy sama dengan x kuadrat dx. Lalu setelah kita pisahkan, kita integrasikan kedua sisinya terhadap x menjadi integrasi 2y ditambah 3 dy per dx dikali dx. Karena diintegrasikan terhadap x menjadi dx ini jika dicoret kan sama aja hasilnya menjadi dy, sama dengan integrasi x kuadrat dx. Setelah itu, karena ini kita coret dx sama dx ini sama, lalu kita coret, maka kita akan mendapatkan hasil integrasi 2y ditambah 3 dy sama dengan integrasi x kuadrat dx. Hasil dari integrasi 2y ditambah 3 dy sama dengan integrasi x kuadrat dx menjadi y kuadrat ditambah 3y ditambah c1. Ini dari integrasi 2y tambah 3 dy. Lalu x pangkat 3 per 3 ditambah c2, ini integrasi dari x kuadrat dx. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi y kuadrat ditambah 3y sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah c. Karena nilai c1 dan c2 ini konstanta yang tergantung pada nilai yang sudah ada dari sebelumnya, jadi c1 dan c2 ini kita gabungkan saja karena dia nilai konstanta. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi y sama dengan vx. Dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2xy. Kita akan menggunakan rumus substitusi y sama dengan vx. Sebagai konsekuensinya, turunan y sama dengan terhadap x sama dengan v tambah x dv per dx. Lalu kita masukkan soalnya x kuadrat ditambah 2y kuadrat per 2xy sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 y. Di sini kita masukkan vx, kita substitusikan terhadap kita substitusikan menjadi vx. Jadi y di sini kita ganti menjadi vx, menjadi x kuadrat ditambah 2 vx kuadrat dibagi 2x vx, maka menjadi x kuadrat ditambah 2 v kuadrat x kuadrat dibagi 2x kuadrat v. Nah, jika masing-masing kita bagi dengan 1 per x kuadrat, maka akan menjadi 1 ditambah 2 v kuadrat dibagi 2v. Lalu di sini kita masukkan v ditambah x dv per dx sama dengan kita masukkan hasil yang didapat tadi, 1 ditambah 2v kuadrat per 2v. V di sini di sebelah kiri ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 1 ditambah 2v kuadrat per 2v dikurang v karena berpindah ruas ke sebelah kanan. Lalu x dv per dx sama dengan 1 ditambah 2v kuadrat dikurang 2v kuadrat per 2v. Kita samakan penyebutnya agar bisa dikurang 2v kuadrat menjadi 1 per 2v. Maka setelah itu x dv dx sama dengan 1 per 2v. Kita pisahkan ruas kiri dan ruas kanan, y ke kiri dan x ke kanan menjadi 2v dv. Kita pisahkan v ke kiri, y ke kanan, maka menjadi 2v dv sama dengan 1 per x dx. Setelah kita pisahkan, lalu kita integrasikan menjadi integrasi 2v dv sama dengan integrasi 1 per x dx. Integral dari 2v dv menjadi v kuadrat ditambah c. Integral dari 1 per x dx yaitu ln x tambah c. Setelah itu kita sederhanakan kembali karena c ini merupakan nilai konstanta, maka kita bisa sederhanakan menjadi v kuadrat sama dengan ln x ditambah c. Lalu kita masukkan rumus substitusi tadi, yaitu y sama dengan vx. Tapi jika di sini yang
kita dapatkan nilai V, maka kita bisa ubah menjadi V sama dengan Y per X, itu sama saja. Sehingga kita bisa masukkan V kuadrat sama dengan ln X ditambah C. V di sini kita ganti sama dengan Y per X, jadi Y per X kuadrat sama dengan ln X ditambah C, menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan ln X ditambah C. Maka kita akan mendapatkan hasil Y kuadrat sama dengan X kuadrat dalam kurung ln X ditambah C. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Di sini contoh soalnya dy per dx ditambah xy sama dengan xy pangkat 2. Nilai p-nya x, nilai q-nya x, nilai n-nya sama dengan 2. Kita dapat dari soal ini p, di sini nilai q-nya, ini nilai n-nya 2. Untuk pengerjaannya, pertama kita bagi kedua sisi dengan y pangkat min n, lalu nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus y pangkat min n dy per dx ditambah p y pangkat 1 kurang n sama dengan q. Setelah itu kita substitusikan z sama dengan y pangkat 1 kurang n. Kita bagikan terlebih dahulu kedua sisi dengan y pangkat min n. dy per dx kita bagikan dengan y pangkat min n menjadi y pangkat min 2 ditambah xy kurang 1 kurang x. Setelah itu kita substitusikan nilai z-nya. Nilai z-nya y pangkat min 1, n-nya y pangkat 1 min n, n-nya itu 2, jadi y 1 kurang 2 pangkat 1 kurang 2 z sama dengan y pangkat min 1. Sehingga jika kita masukkan ke dalam dz per dx sama dengan dz per dy dikali dy per dx, di sini dz-nya kita bisa menggunakan integral biasa menjadi y min y pangkat min 2 dikali dy per dx, lalu kita pindah luaskan menjadi min y pangkat 2 dz per dx. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu y pangkat min n dy per dx tambah p y pangkat min 1 min n kurang q, menjadi y pangkat min 2, 2 nya dari n nya, harusnya dalam kurung di sini dy per dx, tapi karena dy per dx nya kita sudah dapat, jadi min y pangkat 2 dz per dx ditambah xz sama dengan x. Kita kalikan, ini y min 2, kalau kita kali ditambah 2 menjadi hilang, menjadi min dz per dx tambah xz sama dengan x. Lalu kita bagi dengan, kita kali dengan min x, menjadi dz per dx dikurang xz sama dengan min x. Lalu kita masukkan ke dalam rumus fi. Fi itu sama dengan e integral p dx. E integral p nya itu min x dx sama dengan e min x per 2 akar 2 ditambah c, hasil dari integral dari min x dx. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi min 1 per 2 x kuadrat sama dengan min x kuadrat per 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, di sini z dikali fi sama dengan integral q dikali fi dx. Z dikali min setengah x pangkat 2 sama dengan f dikali min x dikali min x min x pangkat 2 dikurang per 2 ditambah dx. Lalu kita masukkan ke dalam z dikurang 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan integral x pangkat 3 per 2 ditambah dx. Integral dari x pangkat 3 yaitu 1 per 8, hasil dari integralnya menjadi 1 per 8 x pangkat 4 tambah c. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil z dikurang 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan 1 per 2 per 4 x pangkat 4. Ini 1 per 2 per 4 ini kita sederhanakan dari 1 per 8 ini, lalu kita kalikan dengan 1 per 2 x pangkat 2. Jadi ini bisa hilang, 1 per 2 x pangkat 4 juga hilang karena ini pangkat 4. Ini hilang karena kita kalikan dengan 1 per 2 x pangkat 2. Jadi kita masukkan kembali nilainya, z sama dengan min 4 x pangkat 2, sisa dari yang kita kalikan setengah x pangkat 2 tadi, ditambah 2
2C per X pangkat 2. Z sama dengan min 4 X pangkat 2 ditambah 2C per X pangkat 2. Z nya itu nilainya Y min 1 dari hasil substitusi Z tadi. Lalu Y pangkat min 1 ini bisa kita hilangkan menjadi Y sama dengan 1 per min 4 X pangkat 2 2C per X pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 4. Di sini diketahui ada 5 liter air per menit dan 10 gram per liter garam yang akan masuk ke dalam tangki. Sementara di dalam tangki ini sudah ada 2000 liter air dengan 10 kg garam. Dengan rate yang keluar, dengan kecepatan air yang keluar itu 5 liter per menit. Nah, yang diketahui dari soal itu kita bisa melihat bahwa X itu sama dengan waktu, Y-nya berat garam dalam tangki, dan dy per X kita bisa simbolkan dari rate perubahan garam dalam tangki. Di sini untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus rate perubahan garam dalam tangki sama dengan rate garam yang masuk per menit dikurang dengan rate garam yang keluar per menit. Kita cari dulu rate garam yang masuknya berapa. Di sini rate masuknya itu 10 gram per liter. Di sini kan masih gram, kita ubah dulu ke dalam bentuk kilogram menjadi 0,01 kg per liter. 0,01 kg per liter kita kalikan dengan 5 liter per menit karena kita mau mencari tahu jika dia masuk air itu dalam 5 liter. Ini kan 0,01 kg per liter hanya 1 liternya. Gimana kalau dia 5 liter? Maka kita kalikan dengan 5 liter per menit. Jadi kita dapat 0,05 kg per menit air yang masuk, rate yang masuk. Sedangkan rate yang keluarnya kita hitung dengan kan belum diketahui rate keluarnya berapa, jadi kita simbolkan saja dengan Y per 2000 kg per liter dikali 5 liter per menit sama dengan Y di sini per 400 kg per menit. Nah, di sini rate perubahan kita simbolkan menjadi dy per dx, sehingga kita tadi sudah dapat rate keluarnya Y per 400 kg per menit. Jadi kita tinggal masukkan saja rate masuk dikurang rate keluar. Jadi 0,05 dikurang di sini Y per 400 kita bisa buat jadi 1 per 400 Y. Kan sama saja. Jadi dy per dx ditambah 1 per 400 Y, ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi dari min menjadi plus sama dengan 0,05. Nah, di sini kita bisa ketahui nilai P-nya berapa. Nilai P-nya itu 1 per 400 dan nilai Q-nya itu 0,05. Kita masukkan ke rumus FI. FI sama dengan E integral P dx sama dengan E P-nya 1 per 400 dx. Integral dari 1 per 400 dx itu E 1 per 400 x. Lalu kita masukkan ke rumus Y dikali FI sama dengan integral Q dikali FI dx. Y FI nya tadi udah dapat E 1 per 400 sama dengan integral 0,05 dikali FI masukkan lagi E per 1 per 400 x dx. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi Y E 1 per 400 x sama dengan 0,05 per 1 per 400 dikali E 1 per 400 x ditambah C. Ini hasil dari integral tadi, karena tadi masih dalam bentuk integral. Kita integrasikan menjadi seperti ini. Lalu Y E 1 per 400 x sama dengan 20 dikali E 1 per 400 x ditambah C. Di sini kita cari dulu Y0 atau jadi kan tadi Y ini kan berat garam dalam tangki. Jadi kalau Y0 itu maksudnya ketika berat garam dalam tangki tapi ketika awal-awal atau air belum masuk dan belum keluar, itu sama dengan 10 kg kan. Jadi 10 kg ini 10 sama dengan 20 dikali C, lalu pindah ruas, C sama dengan 10
dikurang 20 jadi min 10. Lalu kita masukkan ke dalam Y E1 per 400 X sama dengan 20 dikali E1 per 400 X dikurang 10 dibagi dibagi E1 per 400 X. Jadi Y sama dengan 20 dikurang 10 per E1 per 400 X, sehingga kita dapat hasilnya Y sama dengan 20 dikurang 10 E min 1 per 400 X. Misalnya X ini kita ubah menjadi 0, jadi 20 dikurang 10 itu sama dengan 10 kg, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sudah sesuai dengan, jadi jawaban kita ini sudah benar karena 20 dikurang 10 sama dengan 10. Sementara di dalam tangki ini memang ada 10 kg garam jika kita mengandaikan X ini adalah 0. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Sebuah benda dengan masa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter dengan konstanta pegas 20 N per M. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya gesek dari luar. Pertanyaan A, jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Yang B, selesaikan persamaan diferensial tersebut. Pertama kita harus tahu rumus-rumus gayanya. Yang pertama itu ada gravitasi, pegas, redam, dan eksternal. Untuk gravitasi itu Fg sama dengan M dikali G, pegas itu Fs sama dengan min K dalam kurung Y ditambah delta L, Fd sama dengan min D, dy per dt untuk redam, Fs sama dengan F dikali T untuk eksternal. Di sini untuk rumus sigma F itu M dikali A. A di sini merupakan turunan dari turunan dari D pangkat 2Y per dt kuadrat. Nah, untuk mencarinya kita bisa menambahkan Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe sama dengan M dikali D pangkat 2Y per dt pangkat 2. Lalu kita tinggal turunkan saja menjadi Mg, M dikali G dikurang K dalam kurung Y ditambah delta L dikurang D dy per dt ditambah F dalam kurung T sama dengan M dikali D pangkat 2Y per dt pangkat 2. Nah, di sini kan dalam kondisi setimbang kita bisa mendapatkan rumus M dikali G sama dengan K dikali delta L. Nah, dari sini kita bisa coret di sini Mg dengan K dan delta L, Mg dan delta L. Nah, lalu ini kan masih persamaan orde 2 yang dimana pangkat tertingginya yaitu 2, maka kita bisa tuliskan M dikali D pangkat 2Y per dt ditambah KY ditambah D dy per dt sama dengan F dan kurung T. M nya di sini masanya 0,5 kg dikali D pangkat 2Y per dt ditambah KY ini yaitu konstanta pegasnya. Konstanta pegasnya di soal itu 20, jadi 20Y ditambah D dy per dt ini 0 karena dy per dt ini karena di soal tidak ada redaman jadi sama dengan 0. Lalu ini bisa kita kalikan 2 jadi dy d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 40y sama dengan 0 menjadi d pangkat 2y per dt pangkat 2 ditambah 6,324 pangkat 2y sama dengan 0. Ini sama dengan rumus d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah n pangkat 2y sama dengan 0. Karena rumus ini sudah pernah kita pelajari ketika mencari IK dan FK, jadi kalau kita menemukan rumus seperti ini kita bisa menulis rumus itu menjadi seperti ini. Y sama dengan A cos n x ditambah B sin nx. A cos n nya 6,324 T ditambah B sin 6,324 T. Jadi dy per dt sama dengan min 8A sin 6,324 tambah 8 cos 6324 T. Lalu di sini kita ketahui bahwa karena
dy per dt 0 nya sama dengan min 8 dan y 0 nya sama dengan min 1, maka pada t 0 nya di sini kita bisa buat min 8 sama dengan min 8a sin 0 ditambah 8 cos 0. Min 8 sama dengan 0 ditambah 8b. Min 8 sama dengan 8, b nya pindah ruas menjadi 8 dibagi min 8 sama dengan b nya sama dengan min 1. Nah, lalu kita masukkan kembali y sama dengan a cos 6,324t ditambah b sin 6,324t. Di sini kita sudah dapat nilai b nya sama dengan min 1. Kita akan mencari nilai a nya, yaitu y nya di sini kita ketahui 0 nya itu min 1, kita bisa buat jadi ketika t0 y nya 0,1 sama dengan a cos 0 ditambah b nya tadi min 1 sin 0. Cos dengan sin ini kita bisa coret, lalu 0,1 sama dengan a plus 0, a sama dengan 0,1, sehingga kita dapat hasilnya y sama dengan 0,1 cos 6,324t ditambah min 1 sin 6,324t. Sekian dan terima kasih.